Dan ini kita lanjutkan yang video yang kemarin ya. Ini masih sama kiriman dari Jakarta juga, satu owner ya. Jadi kalau yang ini tuh dia tidak bisa connect. Jadi remote-nya itu kedip-kedip gini terus. Sudah saya pasang baterai, dia tetap kedip dan nggak mau connect. Kalau yang di video kemarin kasih baterai, dia langsung connect. Kalau ini nggak bisa. Nah itu setelah saya telusuri itu ada kerusakan di bagian IC regulatornya. Nah, di mana letak IC regulatornya itu ada di sini ya. Ini IC regulatornya. Nah, cara menentukan di mana letak IC regulatornya itu kalian cek di bagian V plus-nya. V plus ini switch on off V plus. Ya, terus dia larinya kan ke sini, kaki tengah dari switch on off ini. Nah, berarti kan otomatis dia on. Nah, ini dia kalian urutkan jalurnya. Ada jalur yang lari ke IC sama ke komponen seperti transistor ya. Ini kakinya 3. Nah, ini letak dari IC regulatornya. Kalian cek di sini tegangan sini harus ada 3,7 sesuai dari input baterai. Ini 3,7. Sebelah sini negatif dan ini output dari plus IC regulator. Di sini keluar tegangan 3,7. Di sini kalau kalian taruh negatif di sini dia 3,7. Kalau ditaruh di sini voltasenya itu turun jadi kisaran 2,3 atau 2,9. Kalau di sini 0 atau di sini ada cuman 1 atau 0, berapa, itu IC regulatornya ini yang rusak ya. Jadi itu yang mempengaruhi remote gigahertz kalian tidak connect. Kenapa ini bisa rusak? Itu banyak faktor ya. Mungkin dari ketahanan massa dari komponen ini sudah berkurang, atau dari voltase baterai kalian, itu faktornya. Jadi untuk mengetahui tegangannya kita cek ya. Ini ya, ini sudah saya ganti karena dari awal datang tidak connect, saya langsung tertuju di sini untuk RC gigahertz. Jadi ini kita kasih baterai, dia sudah connect. Ini ya. Nah, ini kan sudah connect. Kalau tadi kan belum. Kalau tanda seperti ini, walaupun ini sudah dikasih baterai on, remote on, masih kedip-kedip kayak gini, kalian cek di bagian IC regulatornya. Kalau ini sudah normal. Nah, ini dia sudah normal. Nah, ini untuk mengetahui tegangan kerja dari IC ini, ini ya saya tunjukkan. Probe negatif taruh di bagian negatif dan positif taruh di kaki tengah atau enggak di kabel positif. Ini ya, keluar tegangan 3,7 ya kan. Terus kalian cek di sini. Ini 3,7. Kalau di sini 0, bisa jadi di sini ada hambatan transistornya. Biasanya di sini ada transistornya. Kalau ini kan nggak ada. Kalau nggak ada langsung 3,7 biasanya bisa. Ini terus ini output kita cek. Nah, ini dia kan turun 3,3. Kenapa kok turun 3,3? Karena IC ini tegangan kerjanya itu maksimal 3,3. Kalau kasih 3,7, IC-nya itu lama-lama panas ya, dan itu bisa mengakibatkan IC-nya itu kebakar dan remote kalian nggak connect. Ini ya, kita taruh di sini. Ini harus ada tegangan 3,3 stabil ya, jangan naik turun. Ini ya. Ini tandanya remote sudah aktif dan bisa connect. Tapi
seperti ini kan sudah connect. Nah ini connect, terus kalian cek di bagian sini pasti bisa, untuk maju mundurnya pasti oke. Ini ya, untuk titik TF kita cek, nah itu ya 3,7 3,8 masuk. Nah ini kan udah normal. Kalau tadi pas datang itu dia nggak mau sama sekali. Ini peleknya juga normal. Ya, ini tidak connect tuh karena dari IC sini ya, IC regulatornya. Beda sama yang video yang kemarin ya. Kemarin itu kan remote connect tapi perintah maju mundurnya nggak bisa lah. Itu nah seperti ini. Ini kan menggunakan 2 IC ya. Ini menggunakan 2 IC. Jadi kalau ini kebakar, ini masih aman, masih bisa jalan. Sedangkan ini juga ada 2. Untuk maju mundurnya aja dia menggunakan 2 IC, jadi ini lebih kuat. Biasanya ini untuk RC 4WD kalau 2 IC kayak gini. Nah seperti itu ya, untuk mengetahui ciri-ciri RC yang tidak connect karena receiver sama tidak connect alias tidak bisa maju mundur, itu ciri-cirinya seperti video ini ya. Kalau tidak connect dari receiver, dia itu di remote-nya kedip-kedip seperti ini. Ini tidak connect dari receivernya, dan itu kalian cari di bagian regulatornya, IC regulator di mobilnya. Untuk syarat tegangan normalnya seperti ini, harus keluar tegangan ini ya, harus keluar tegangan 3,3 atau 3,2. Kalau tegangan itu nggak ada atau berkurang atau kelebihan, itu biasanya di sini rusak. Kalian cukup ganti IC-nya di sini, kalian ganti. Kalau masih tetap nggak mau, berarti IC dari IC untuk IC utamanya ini pasti rusak. Seperti itu ya cara menganalisa kerusakan RC GHz. Jadi kalau kalian masih belum paham, kalian nanti bisa tanya di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti saya packing dan siap kirim ke Jakarta lagi.